Guys, harga emas semakin turun dan turun. Kenapa penyebabnya nih guys? Dan beberapa sudah mulai gelisah, kenapa harga emas ini turun terus? Sekarang pertanyaannya, kapan naiknya nih Goldfather? Simak video berikut ini ya. Gudangemas.com, tambah sekeping lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluarga emas Indonesia dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan Goldfather di The Goldfather Channel, channel edukasi emas pertama di Indonesia. Minum dulu guys. Baik keluarga emas Indonesia, di beberapa hari terakhir ini kita melihat pergerakan harga emas yang turun, bearish ya. Dan beberapa member itu sudah mulai gelisah. Yang investasi merasa rugi ya, karena waktu itu belinya lagi mahal. Yang jualan nih, ada yang jualan katanya terpaksa jual pakai harga diskon. Kenapa? Karena takut harga turun lagi. Nah, ini menunjukkan kita perlu belajar lagi tentang investasi emas secara baik dan benar. Kenapa? Kalau kita belajarnya secara baik dan benar, insya Allah harga naik ataupun turun kita tidak gelisah. Selanjutnya Goldfather ingin sampaikan dulu penurunannya ini dari sisi angka-angkanya dulu ya. Oke. Teman-teman, berdasarkan situs kitco.com ya, kenaikan tertinggi atau rekor tertinggi harga emas di tahun ini itu ada di tanggal 6 Agustus. Ini syuting tanggal 26 Agustus ya. Sampai dengan hari ini kenaikan harga emas dunia tertinggi itu terjadi di 6 Agustus 2020, yaitu mencapai nilai 2067 US dollar per troy ounce ya. Dan sekarang tanggal 26 Agustus 2020, harga emas saat Goldfather ini siaran menyentuh angka 1917 US dollar per troy ounce. Nah, 1917 sudah turun lebih kurang 150 poin, 150 dolar per troy ounce atau 7,26% ya. Dalam kurun waktu lebih kurang nggak sampai sebulan loh, tanggal 6 ke 26, 20 hari teman-teman ya. Nah itu dari segi angka Kitco. Sekarang kalau kita cek dari angka buyback Antam, di 6 Agustus itu buyback Antam ada di angka 953.000 per gram. Dan tanggal 7-nya 964, ini buyback tertinggi. Kemudian hari ini 26 Agustus 907.000 rupiah per gram. Jadi kalau dibandingkan dengan tanggal 7 ya, itu sudah turun 57 rupiah atau 5,91%. Ya, itu dari sisi indikator angka-angka emasnya. Sekarang kita lihat penyebabnya apa ya. Penyebabnya teman-teman, kalau Goldfather cek dari sebuah situs katadata.co.id, ini beritanya tanggal 25 nih kemarin. Jadi penyebab harga emas dunia turun itu karena kenaikan bursa Amerika Serikat. Kenapa? Nih judulnya nih ya. Kenaikan bursa Amerika Serikat tekan harga emas logam mulia Antam turun 2000. Nah, ini kemarin. Kenapa bursa AS mengalami kenaikan? Disebutkan di sini bahwa indeks Standard & Poor's dan Nasdaq mencapai rekor tertinggi setelah administrasi makanan dan obat Amerika Serikat menyetujui penggunaan plasma darah pasien COVID-19. Yang perlu digarisbawahi adalah hal itu memberikan harapan percepatan penemuan kandidat vaksin virus corona. Nah, jadi penyebabnya adalah meningkatnya harapan ditemukannya vaksin virus corona. Gitu teman-teman ya. Kita lihat bahwa pengaruh corona terjadi itu sangat mendongkrak harga emas tinggi. Ini tanda-tanda ya, indikasi kemungkinannya harapannya semakin besar ditemukannya vaksin virus corona, dan sehingga nanti harapannya ekonomi berjalan pulih kembali ya. Meskipun itu tentu butuh beberapa waktu ya teman-teman. Tapi itulah kira-kira penyebab kenapa harga emas turun, karena bursa atau perdagangan di Amerika Serikat naik ya. Itu teman-teman. Nah, selanjutnya Goldfather ingin infokan apa yang kemudian muncul ya, pertanyaan-pertanyaan yang muncul di keluarga emas Indonesia adalah yang pertama nih, kira-kira turunnya sampai berapa ya, bisa nggak kembali seperti sebelum ada corona 800.000 atau 600.000-an. Itu yang kedua. Yang ketiga nih, ada harapan naik lagi nggak?
Yang keempat, apa saya beli sekarang atau nunggu turun lagi? Nah, jadi gini, teman-teman, Goldfather sudah sampaikan di video di atas, sudah Goldfather infokan beberapa waktu yang lalu sebelum harga emas turun ya. Jadi kalau ada penurunan harga emas, tidak perlu kecewa, tidak perlu bersedih hati, karena kita kan investasinya jangka panjang, kecuali bagi teman-teman yang mau hit and run, ambil profit taking dan sebagainya. Mungkin terlambat profit takingnya, jadi udah keburu rugi duluan, itu lain lagi. Cuma kalau yang umum yang Goldfather sampaikan, kita punya tujuan ya jangka panjang, dikonversi ke dalam emas misalnya 100 juta, dikonversi ke emas jadi 100 gram misalnya, kemudian dibagi waktu untuk mencapai, misalnya 5 tahun, berarti per tahun adalah 20 gram. Nah, kalau dengan menurunnya harga emas ini, berarti kesempatan kita untuk membeli emas dengan budget yang sama itu jauh lebih tinggi, dapat emasnya lebih banyak dengan anggaran yang sama. Jadi nggak perlu bersedih hati, mudah-mudahan emasnya bisa terkumpul lebih cepat. Yang kedua adalah bagi teman-teman yang jualan nggak usah panik. Ini rata-rata ada yang panik selling ya. Jadi kalau pas harga naik kemarin, orang panik buying. Ya, panik buying itu maksudnya takut harga naik lagi, orang mau borong, bet. Begitu harga turun, orang takut harga turun lagi, ngejual. Panik selling, bet jual. Waduh, teman-teman ya. Nah, menurut Goldfather tidak perlu seperti itu. Sesuaikan dengan tujuan, bagi dengan waktu, ketahui berapa target emas per gram per bulannya, beli secara konsisten ya. Itu buat para investor emas. Nah, kalau bagi para pedagang emas pemula, jangan panik selling juga, takut harga turun, diskon aja enggak, biasa aja, karena ada ilmunya, tetap untung walau harga emas turun, khusus bagi yang berdagang emas ya. Itu Goldfather ajarkan di training bisnis emas ya teman-teman ya. Jadi kalau turun tenang aja, justru kalau turun itu kita tenang ya, karena buat restoknya lebih aman kalau harganya turun gitu teman-teman ya. Itu sekilas dari Goldfather. Pertanyaan yang berikutnya, ada nggak kemungkinan harga emas naik lagi? Kemungkinan itu selalu ada ya, karena kita nggak tahu ke depan tuh ada kondisi apa yang akan terjadi. November misalnya mau pemilihan presiden Amerika, kondisinya aman apa kacau, kita nggak ada yang tahu ya. Itu bisa berpengaruh tuh. Nah, momen-momen kayak gitu yang perlu diamati. Nah, buat teman-teman semua yang mengamati emas, selain mengamati grafiknya yang menunjukkan histori perjalanan pergerakan harga emas, yang paling seru itu adalah mengamati sedang terjadi momen apa di saat grafik naik atau grafik sedang turun. Itu yang paling seru, dan ke depan memprediksinya juga lebih enak. Kira-kira ada momen-momen apa ke depan secara global yang akan terjadi. Nah, itu bisa kita lakukan prediksi harga emas. Cuma sekali lagi buat Goldfather, mau naik atau turun sebagai pedagang emas, insya Allah bisa tetap untung. Siapa yang mau jadi pedagang emas? Oke ya. Itu dari Goldfather teman-teman. Jadi tidak perlu khawatir harga emas turun. Dan nantikan video Goldfather berikutnya ya. Salah satu pertanyaan yang sering disampaikan ke Goldfather, yaitu, Goldfather pilih emas mini gold atau EOA gold? Goldfather akan coba kasih kisi-kisinya di video berikutnya. Silakan ditunggu ya. Stay calm and buy gold before it's too late. One family, 1 kilo for better Indonesia. Dah. Gudangemas.com. Tambah sekeping lagi.